kamu bosan miskin, kaya lah. Ya. Anjing naon teh. Ingat kata Pak Dadang? Ember. Nah. Ih kaget. Ada apa jadi yang apa? Yang enggak menarik gitu di media. Jadi ceramahnya ini Mbak Oki siapa itu? Lukman. Bukan Kakaknya Lukman. Ria Ricis. Oki. Iya. Ya Oki itulah. Ricis. Katanya kata beliau mah di ceramahnya itu kejadian nyata. Oh. Katanya kejadian nyata terjadi di luar tapi bukan di Indonesia. Suaminya marah ke istrinya, dipukul katanya di wajah, spesifik di wajah. Tonjok pasti. Nggak tahu lah nya pukulnya kayak gimana gitu, pukul apakah dengan kepalan tangan gitu ditinju, apakah Dispeng. ditampar gitu atau di Sendiri. Dispeng katanya. gitu. Entah lah pokoknya mah Mbak Oki kalau nggak salah di situ ngomongnya dipukul di bagian wajah. Nggak lama setelah dipukul itu bunyi lah perutnya lapar. Itu bunyi pintu ada yang datang gitu. Ternyata pas dibuka jualan abad teh. Enggak. Pas dibuka katanya ini ya, bedah rumah. Enggak, orang tuanya, bener orang tuanya kata Bapak Yoga. Ternyata orang tuanya yang datang. Kaget lah orang tuanya, buka pintu anaknya kok nangis. Masih pengen ketawa gara-gara abad tuh. Kenapa nangis katanya tuh ditanya Kok sama nangis gitu makanya nadanya teh. kenapa kamu kok nangis sayang? Kayak gitu kan ditanya. Enggak ini karena saya tuh tadi habis berdoa katanya tuh pengen kangen banget, pengen Kangen banget. kangen banget gitu. Jadi Jarang banget. jadi dia teh melindungi suaminya. Gitu. Kangen banget gitu. Pengen ketemu sama orang tuanya. Ternyata Tuhan teh ngabulin langsung, bapak sama ibu datang katanya ke sini. Jadi saya teh makin terharu, doanya terkabul. Jadi hikmahnya mah gitu yang ingin disampaikan sama Ibu Oki itu adalah si wanita ini tuh tidak membicarakan masalah sama suaminya gitu, disembunyikan lah gitu. Dan saat suaminya dengar, jadi terenyuh si suaminya juga, dan akhirnya suaminya Jadi dipecut, udah bukan dipukul lagi. Tapi diceritain nggak kenapa si cewek itu sampai dipukul suaminya? nggak dijelasin di situ. Jadi lagi berantem tampar aja. Dari potongan video itu ya, dari Oh. potongan video yang dibaca itu. Bukan dari ceramah lengkapnya ya. Dari potongan video yang tersiar luas itu nggak ditemukan gitu. Berarti penjelasan. limitasinya si potongan video itu ya, Ya. limitasi yang kita obrolin. Nah, yang jadi polemik kemarin itu adalah Pasti ada yang kontra kenapa nggak diceritain kekerasan seksual. Kekerasan KDRT. jadi jadi kena asbak we. Nah, jadi kena asbak we. Jadi nyebar. Dibiarin, dibiarin. jadi yang jadi polemik Yang ini lumayan lucu, yang ini juga tetap dibiarin. Nah, ya. So, itu jadi masuk ke dalam. Makasih ya. Jadi sebenarnya bisa sih gitu. Bisa. Gimana? Dilanjut. Jadi yang jadi polemik di masyarakat itu, jadi ada terbagi jadi dua kubu gitu. Yang satu setuju bahwa ya memang aib keluarga mah jangan diceritain ke orang, bahkan ke orang tua sendiri gitu, harus diselesaikan berdua istilahnya mah di rumah gitu. Tapi kubu yang satu lagi tidak setuju karena bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu ya kejahatan yang harus dilaporkan gitu, jangan disembunyikan katanya. Kalau saya masih ini sebetulnya mah, saya masih sulit untuk mengambil stand gitu ya. Karena pertama ini tuh
hukum agama gitu, hukum Islam. Saya tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas yang cukup gitu untuk mengomentari hal ini gitu. Kalau secara luas mah gitu. Jadi kalau lingkup untuk keluarga saya sendiri aja, saya tidak setuju sih. Tapi bukan berarti berlaku buat semua orang. Berlaku untuk semua orang. Value yang Bapak pegang itu tidak setuju gitu ya. Karena ya memang kalau misalkan ngomongin soal agama gitu ya, Nabi Muhammad Rasulullah juga sangat-sangat melarang gitu. Mencekal para laki-laki yang sampai fisik kekerasan. melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu. Jangankan memukul, Lidah. berkata kasar sampai istri menangis pun nggak boleh sebetulnya mah gitu. Apalagi ini sampai mukul gitu. Dan kalau nggak salah saya dengar, kalaupun mukul nggak boleh ke wajah, ke tangan. Makanya ada yang ke pantat juga ya. Karena Beda mengandung Pak, situ. beda konteks kayaknya kalau ke pantat ya. Ke pantat beda konteks. Ya. Kalau ke istri Gitu ya? gitu ya, Yang digitu kan? mukul pantat istri gitu. Tapi sebetulnya kan tadi kalau ke wajah nggak boleh, ke pantat itu sebetulnya belum masuk ke dosa juga ya, maksudnya masih nggak apa-apa gitu ya. Kalau konsen mah maksudnya teh diinginkan sama istrinya. Gitu. Oh, selama dua-duanya. Oh, tadi patokannya ada yang sakit hati sampai nangis gitu ya. Ya itu sakit hati nggak dipukul pantatnya. Iya. Mungkin intinya mah lebih ke responnya kali ya, sampai dibilangin lidah. Intinya mah jangan menyakiti hati gitu. Betul. Cuman karena dari ucapan, dari fisik larinya ke hati ya. Cuman ya itu sih yang pengen saya garis bawahi teh. Kita tuh harus bisa memisahkan antara mana yang aib keluarga, mana yang kekerasan, mana yang kejahatan. Aib memang betul tidak boleh diceritakan keluar. Tapi kalau misalkan sudah masuk ranah kejahatan gitu, apalagi kriminal gitu, kayaknya itu mah sudah bukan hal yang harus ditutupi. Ada RT mah udah kriminal ya. Iya. Kalau memang apalagi sampai repetisi ya. Oh. Beberapa kali berulang-ulang gitu. Dan sebelumnya kita nggak tahu kalau bagian itu ya di video itu mah ya. Ya, makanya dibatasi yang diceritain di si video penggalan itu. Berarti kalau kayak gitu mah jatuhnya jadi kayak melindungi kriminal ya? Iya. Takutnya ini mah. Kalau sekali dibiarkan nanti terbiasa. Tapi kan di si cerita itu mah Terenyuh dia ini. Alhamdulillah gitunya kalau misalkan memang si laki-lakinya bisa paham gitu. Ya intinya mah mungkin kalau di cerita itu mah, dari cerita itu gitu yang saya ambil, laki-lakinya mungkin itu mah kelepasan doang. Karena pada akhirnya dia pun sadar gitu bahwa aduh saya teh salah gitu. Kayaknya mah itu mah kelepasan doang. Tapi yang ditakutin itu adalah karena ini sudah tersebar luas, nggak semua orang bisa mikir sepanjang itu. Kan ada sampai tweet responnya tuh yang bilang suami diperbolehkan mukul istri. Ada itu orang yang nge-tweet kayak gitu juga. Istri katanya harus taat sama suami, istri harus memperbolehkan suami berpoligami agar tidak terjadi perzinahan. Istri juga boleh dipukul sama suami. Ada itu teh ngatur gitu. Ada yang tweet kayak gitu. Kalau Bapak Gary sendiri gimana nih Pak? Tapi katanya Pak Gary mah belum pernah berantem ya? Belum Tapi sama mertua mah sampai tunjuk-tunjukkan kan ya? Oh ya. Terakhir itu kita TLC. Tewan Smackdown aja. Nggak Brian Pentis. Kalau Aing mah ya sepakat sih sebetulnya. Oh boleh. Bukan, maksudnya kalau fisik mah nggak diperbolehkan. Jadi kalau Aing di posisi ceweknya, Aing pasti mengadu, entah itu maksudnya mencari perlindungan lah gitu, melaporkan atau mencari perlindungan. Tapi nggak tahu ya kalau sampai ke orang tua teh ada potensi memperkeruh keadaan gitu. Oh jadi ceritanya bukan sama orang tua tapi lebih ke ya kalau memang udah parah pisan mending hukum aja langsung, walaupun nantinya ke orang tua juga gitu. Tapi jangan pertama langsung ke orang tua gitu, pasti jadi makin chaos. Sebenarnya aneh juga ya ada yang ngomong cewek boleh dipukul, laki-laki boleh memukul wanita. Saya ada ingat petikan film Preman Pensiun Pak.
Almarhumnya teh siapa yang preman yang udah pensiunnya teh? Didi Petet teh bilang kenapa tidak diciptakan dari tulang kepala gitu kan? Karena bukan memimpin gitu ya. Kenapa tidak diciptakan dari tulang belakang atau apalah? Karena bukan buat di numpuk. Ya intinya bukan ngikutin juga gitu. Makanya dari tulang rusuk katanya biar bahwa fungsinya kalau kita tuh kan ngelindungin tulang rusuk. Naon sih? Jadi kenapa diambilnya dari tulang rusuk gitu ya? Katanya kan karena ya buat dilindungi gitu. Bukan buat melindungi. Dilindungi dan melindungi gitu fungsinya, bukan buat dipukulin sendiri. Gitu. Oh iya betul. Berarti kalau misalnya memukul istri yang disebut saja lah jodoh gitu ya, yang diambil dari tulang rusuk ya sama dengan dia memukulinya sendiri. Menyakiti istri itu adalah menyakiti diri. Iya kan itu soulmate. I'm part of you, you are part of me. Benar. We are part. Iya. part is benar. Asik sih itu. Iya kan? Ya nanti masuk sini ya. Kita kan gini apa ya? Bayangkan posisi si suami istri ini, ibarat si suami ini kan adalah jadi circle satu bahkan ya. Betul. Melepas si orang tuanya sendiri kan ya. Dia adalah orang yang paling dia cinta, orang yang paling dia percaya. Tiba-tiba memukulnya gitu. Atas dasar mau itu kelepasan atau apa, intinya ada sepercik kebencian yang keluar gitu. Makanya ada tindakan itu gitu. Gimana rasanya orang yang paling kita cintai, percaya dan harusnya melindungi gitu ya, malah menekan kita, malah melakukan itu gitu. Betul. Bisa jadi ceweknya mungkin nantinya ada trauma atau apa kan, itu kan harus dipikirkan juga gitu. Iya, benar. Mungkin kayaknya terlalu ekstrim sih buat aku si penggalan video itu ininya. Perumpamaannya gitu ya. Kalau misalnya emang mau ngomonginnya aib gitu ya, kan maksudnya banyak lah perumpamaan aib lainnya. Iya. Yang nggak sampai harus misalnya apa tuh contoh aib keluarga Titik kecil. Nah ya misalnya kayak gitu atau enggak terlilit pinjol cepet keluarnya Ya, terlilit pinjol. atau enggak cepet keluar Ejakulasi dini kan mungkin terjadi ya. Betul. Mungkin ya itu mah nggak boleh ceritakan gitu kan. Itu mah aib teman kalau ya itu jadi kalau kayak gitu mah jadi melindungi kriminal kata aku mah ya dia pun jadi bisa di mata hukum kan tidak boleh kan melindungi kriminal kan. Berarti kalau kita di situ sepakat berarti ya kita mah nggak akan melakukan hal seperti yang cewek itu gitu ya. Iya, kalau dengan limitasi video itu gitu. Kalau buat saya pribadi gitunya, ini mah buat saya pribadi doang gitu. Kekerasan fisik itu udah limit. Jangan sampai ngelewatin itu gitu. Paling kasar juga argumen itu ya paling naikin intonasi aja saat ngomong. Jangan nggak sampai mengumpat ya. Nggak sampai mengumpat lah. Cuman lagi berantem tiba-tiba ada yang masuk ke lemari. Ngumpet goblok. Nggak nyampe. Tapi kalau misalkan udah kayak gitu, pasti kita teh sama-sama diem setelahnya. Baru sampai segitu pun kita tuh udah sama-sama diem gitu karena apanya? Kalau digambarin mah ada rasa pahit gitu di lidah setelah mengeluarkan kata-kata itu tuh gitu. Kayak pas dikeluarinnya enak gitu. Tapi setelahnya tuh after taste-nya tuh kenapa orang harus ngomong kayak gini? Ya itu pas diem teh momen untuk merenung biasanya teh. Begini. Lapar aja bisa. Diam, aduh lapar. Gimana kalau kita gemput dulu? Jadi kesimpulannya ya itu kan emang harus menghormati suami ya. Cuman kan suami itu kan ada definisinya gitu. Betul. Ya. Ketika suami sama dengan orang yang mukulin atau menghina istrinya gitu. Kan suami juga sudah void gitu ya titel suami itu. Suami juga kan sama dengan harus menyayangi istrinya kan. Baru bisa disebut suami gitu. Jadi menati suami yang seperti apa? Betul. Ya suami yang sama yang memenuhi definisinya sebagai seorang suami sih menurut aku. Setuju. Kalau kayak gitu mah ya jadi kayak bukan suami. Bener. Ini berlaku juga sama yang dulu sempat rame. Saya pulang kerja capek mau nggak mau istri saya harus siap buat di. Nah pertanyaan saya, Bapak kalau pulang kerja capek pengen bukan mantep sih. Lah yang sare kan? Rada aneh juga ya kalau capek tapi pengen beraktivitas fisik gitu kan. Pas ceweknya nolak teh kan saya capek nyari uang. Nah kamu harus sudah siap. Saya heboh.
Udah kalau kata saya mah ya, nyari uang mah tugas semua manusia yang selama pengen bisa makan sih. Bukan tugas suami nyari uang ya, sebelum dia punya istri juga kan dia nyari uang. Nggak akan ada bedanya gitu. Bapak udah nikah, Bapak udah nikah, cari uang. Saya belum nikah, saya juga cari uang. Benar. Jadi udah nggak bisa jadi gitulah. Gimana ya? Kesel emang ya. Iya, gimana ya? Jadi Bukan alasan gitu ya? bukan, maksudnya ya tahu gitu ya. Kan kayak namanya seks mah sama kayak, kalau saya sih nganggapnya sama kayak makan, minum kan biologis ya. Ya ciri-ciri makhluk hidup kan ya gitu. Cuman gimana ya? Maksudnya teh Ya kalau maksa istri untuk melakukan hubungan itu sama kayak kita makan, nyuri dari rumah orang. Sebetulnya kan seperti itu gitu. Lewat pemaksaan kan? iya benar, maksa benar. Tanpa, bukan yang jadi miliknya gitu. Iya. Istilahnya mah. Kan tubuh wanita teh masih tetap milik dirinya Nah juga. itu Pak, yang ini nih, yang ini nih, nah ini nih, yang saya bingungin. Karena bawa kondom kemana-mana. Gak ada hubungan sama ini itu mah ya. Kolektor mana mah. Emang Ada yang mainnya di NFT, ada yang bagian kondom. Emang nantinya emang harganya bakal naik. Oh, varian kondom. Iya, sekitar 1 tahun lagi sekitar naik ke 500 perak lah. Oh, nice. Nah, Kondom tuh kayak Tazos kali ya buat bapak. Kayak pemilik ini ya, pemilik Amazon ya. Oh iya. Tadi teh mau apa ya? Bezos, Ya itu Pak, Bezos. benar Ah, Pak. gimana? Bezos. Jeff. Ketika ya kebanyakan gimana ya itu, saya teh orang teh kenapa suka itu kan jadi kembali kayak ngebawa-bawa keyakinan ya, bahwa istri harus menurut bukunya gitu kan ya, kayak gitu. Ya kalau menurut bukunya mah dia juga harus tahu kalau wanita itu benar bukan jadi kepemilikan kamu gitu, karena semuanya kan milik Tuhan. Betul. Kalau memang dia percaya sama, kalau dia memang meyakini agama tuh dengan segala keuntungan dan resikonya lah, ibaratnya kayak gitu. Nggak yang pengen bagus-bagusnya doang dia ambil, yang jelek resikonya ibaratnya dia nggak mau terima, kayak nggak bisa gitu. Atau dia juga harus, Ya sih. kalau di kepemilikan mah jadinya budak. Ya sama aja kayak open BO ini. Iya. Kalau kayak gitu mah. Yang open BO aja kan masih milih-milih dia, no anal katanya. Nggak boleh, harus pakai kondom. Padahal udah ibarat nih ya, kasarnya gitu ya. Ya ibarat dia udah bayar gitu. Harganya juga kan ditentukan gitu. Iya, sama dia gitu. Kalau istri kan tidak menentukan harga. Wah, anjing eta pisan. Kecuali kalau misalkan istrinya memang 1 kali 2 juta boleh Ada keluar di tarifnya. dalam. Anjing, Kalau kena gigi uang kembali. anjing ada gigi di rumah. Gigi kan di sini, Pak. Oh iya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kayaknya bagusnya kita kembalikan ke pemirsa aja ya kesimpulannya ya. Gitu ya. Intinya Bu Oki bagus niatnya gitu ya. Dia kan ngasih hikmah juga kalau aib ya disimpan aja, stay di family gitu. Yang bisa dibawa keluar gitu. Tapi ada point of view lain juga, dengan experience-nya yang berbeda juga ya nggak masalah juga gitu. Kalau aku boleh nggak rada kasar? Boleh. Aku 11 naon. Aku gini ya, maksudnya kan dia itu kan pengkhotbah. Benar nggak sih? Penceramah lah ya. Penceramah. Bisa dibilang juga tokoh atau panutan orang-orang yang mendengar dia gitu ya. Saya kurang rasa sih ya, bukan mau menganggap bodoh kita gitu ya, kita dalam artian rakyat gitu ya. Anjing, jauh teh rakyat. Maksudnya Netizen. kita tuh kan banyak perspektif ketika kita menerima sesuatu gitu. Ya. Bener nggak sih? Ketika apa yang dia ucapkan mungkin maksudnya bagus, tapi ketika terlalu ambigu gitu. Di kita tuh kan orangnya tuh ya liar pisan gitu. Si perspektifnya tuh liar banget gitu. Benar. Ada baiknya ketika sesuatu yang bersangkutan dengan apalagi yang lebih sakral gitu, agama lah, anggap aja agama gitu, harusnya bisa lebih dikerucutkan gitu, jangan spesifik gitu. lebih spesifik, jangan dibuat liar gitu. Karena ya dia harusnya bisa membaca karakter, apalagi orang-orang di sosial media gitu yang benar-benar liar, yang memunculkan naninu gitu. Nah, Cuman sebelnya kan itu videonya viralnya bukan direct dari Bu Ustazahnya juga ya. Maksudnya itu ada orang yang motong tuh. Gitu. Mungkin dia mah nge-share-nya yang full mungkin ya. Cuman gak viral karena ya udahlah ceramah gitu.
Ini yang dipotong jadi Nah, iya itu. heboh. Ya makanya ini mah kalau limitasinya si cuplikan. Kalau video full mah ya kita juga nggak bisa komentar karena nggak nonton. Benar. Ini mah ya berdasarkan itu. Gitu. Oke, kalau begitu Sip, ada pesan terakhir mungkin Mati dong saya. buat apa pemirsa? Nah kan narasumbernya hari ini. Karena kan ini lagi ngomongin ceramah tentang Islam. Oh ya. Beragamalah dengan sadar. Karena agama itu menyadarkan seharusnya, harusnya bukan menggelapkan. keren pisan. Karena agama itu terang. Yang gelap itu kan ketiadaan. Iya betul. Iya, jadi ujungnya agak gini ya. agak gini. ya karena agama itu terang, jadi seharusnya membukakan gitu, Ya, bukan malah jadi gitu. Benar. menggelapkan gitu. Kalau kamu bosan miskin, kaya lah. Ya. Anjing naon. Ingat kata Pak Dadang? Embrung. Nah. Kaget.